Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah wa ta'ala. Ketika masih berdulu jannah dan segenap pengurus yang Allah muliakan, jamaah salat maghrib yang Allah rahmati dan Allah cintai, kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat hidayah, dan juga yang penting juga adalah nikmat sehat ya. Karena kalau kita lagi sehat, ibu bapak, jangankan makan geplak ya. Kan sate aja enak kalau lagi sehat. Saya tadi sebelum kesini lihat televisi, ada info bahwa setelah COVID ini sudah alhamdulillah cukup mereda, muncul lagi. Ada cacar monyet namanya. Saya bilang kok kenapa monyet gitu ya. Coba cacar entok misalnya kan enak. Infonya sudah masuk ke Indonesia dan di Jakarta sudah ada yang terinfeksi 1 orang. Insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan mudah-mudahan situ cuma rumor ya. Tapi walaupun rumor, psikologi kita ini kayak gimana gitu ya. Yang kadang-kadang rumor itu bisa menjadi hal besar. Saya waktu mempelajari sejarah itu bertanya-tanya, kenapa sih Bunda Aisyah kok mau perang sama Imam Ali karamullahu wajhah dalam perang Jamal? Secara logika kayaknya nggak masuk akal. Ibunda Aisyah istri Nabi, Imam Ali adalah menantu Nabi. Tapi memang itu ada sejarahnya. Nah, setelah saya baca di antara faktor yang signifikannya adalah peristiwa hadisul ifki itu, rumornya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi kan Nabi selesai dalam satu peperangan, yaitu perang dengan Bani Mustalik itu ibunda Aisyah ketinggalan ya, memang udah takdir Allah ya. Nah, Nabi dan para sahabat udah pulang semua itu ke Madinah, Bunda Aisyah masih ketinggalan jauh. Alhamdulillahnya ada seorang sahabat yang bernama Sofwan ibnu Mu'attal yang belakangan begitu tahu ada ibunda Aisyah di tengah padang pasir, tengah bentet, kalau bahasa sini, kaget luar biasa itu sahabat Sofwan ibnu Mu'attal. Masya Allah, ibunda Aisyah. Maka segeralah ya Sofwan ibnu Mu'attal kemudian mengkondisikan ontanya agar kiranya Bunda Aisyah naik onta. Tidak mungkin dong naik onta berdua, tak mungkin, kan mahram. Dan tidak mungkin lagi onta disuruh jalan sendiri, lah nedak. Tahu nedak kenapa? Bahasa orang Julpang, bahasa orang lama ini. Maksudnya nyasar,
Lah onta didiemin, ayam aja didiemin nedak. Maka satu-satunya pilihan Sofwan nuntun onta, gitu kan ya. Dituntun onta itu Ibunda Aisyah naik. Lah onta zaman dulu kan belum banyak aksesoris, masih dilihat negla. Ketika tahu ada Bunda Aisyah naik onta bareng Sofwan ibnu Mu'attal, gembong munafik kegirangan, jejingkrakan kalau kata Benyamin S. Bakal jadi berita hot ini. Karuan saja. Jadi kapital, jadi modal untuk disebarkan fitnah ke semua orang. Dan luar biasa sukses fitnahnya itu. Karena Abdullah bin Ubaid pakai strategi. Pertama yang dikasih info itu orang-orang dekatnya Nabi, bahkan pembantunya Sayyidina Abu Bakar yang namanya Misah itu. Lalu kemudian tiap-tiap bertemu dengan orang itu disebarkan fitnah itu. Dan memang faktanya ada, artinya faktanya memang betul. Ibunda Aisyah jalan dengan Sofwan, ontanya dituntun. Fitnahnya yang terjadi adalah Ibunda Aisyah, mohon maaf, telah berselingkuh dengan Sofwan. Ini rumor yang dihembuskan oleh orang-orang munafik. Sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa Rasul terkaget-kaget. Tapi karena beliau Rasul, maka beliau kemudian menetralisir keadaan. Artinya beliau tidak membenarkan, beliau juga tidak menyalahkan Ibunda Aisyah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau menunggu wahyu. Apakah benar atau tidak? Tapi ini berita sudah luar biasa. Nah, sebagai manusia, karena Rasul juga manusia kan, dan beliau pernah ngomong kepada Sayyidina Umar kan, Umar, ana basyarum misruk, saya ini manusia. Ketika surat At-Takasur ayat itu turun ya, tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Ketika Nabi dihidangkan makanan yang begitu enak, itu kan Nabi menangis. Lah Sayyidina Umar nanya, kenapa Anda menangis? Saya juga manusia, Umar, kayak ente. Saya ingat keluarga saya belum pada makan gitu, dia nangis. Luar biasa Rasul. Nah, sebagai manusia beliau karena lama wahyu nggak turun-turun, akhirnya apa? Beliau minta pendapat sahabat. Tapi yang dimintai pendapat sahabat yang dekat dan ya memang ada jalur persaudaraan. Maka yang dimintai pendapat dua sahabat. Sahabat yang pertama adalah Usama bin Zaid, anak angkat beliau. Kata Rasul, Usama, kamu udah dengarkan berita itu? Sudah ya Rasul. Beritanya sudah hampir semadinah. Terus pendapat kamu bagaimana? Saya ini resah ini. Apa kata Usama? Ya Rasulullah, ana muta'aqqid, saya yakin mungkin lebih dari 100% Ibunda Aisyah bersih. Itu jawaban Usama bin Zaid. Tapi ketika Nabi minta pendapat Sayyidina Ali mempelajari psikologi Rasulullah. Rasulullah kok begitu resah kelihatannya. Sebenarnya tujuan Sayyidina Ali menjawab supaya Rasul tidak resah. Tujuannya itu sebetulnya. Jawaban beliau begini, Ali, na'am, bala ya Rasul. Pendapat antum bagaimana? Begini ya Rasul, pendapat saya ini. Seandainya pun benar ya Rasul, insya Allah masih banyak an-nisa, wanita-wanita yang akan sangat bahagia jika kau jadikan istri. Ngomong begitu Imam Ali. Sebenarnya tujuannya pengen menetralisir psikologi Rasulullah sebetulnya.
Tapi omongan Imam Ali nyampe ke telinga Ibunda Aisyah. Omongan Usama juga nyampe. Sejak saat itu, coba cek di Sirah Nabawiyah itu. Ibunda Aisyah kalau pakai bahasa, namanya perempuan pakainya perasaan ya. Kalau pakai bahasa abah mah, duh kabina-bina teuing ye si alimahnya. Kalau pakai bahasa Sunda begitu. Bahasa Jelupang lah kebangetan amat kali ente ngomong begitu gitu. Namanya perempuan, Ibunda Aisyah kan perempuan. Ya sama kayak perempuan, perasaannya halus. Maka itu tersimpan dalam memorinya Bunda Aisyah terhadap Imam Ali itu. Apa yang terjadi jamaah yang saya muliakan? Ketika Sayyidina Utsman dibunuh, beliau kan dibunuh sedang baca Quran ya, sampai mohon maaf darahnya tuh tumpah di Al-Quran. Apa yang terjadi? Muawiyah gubernur Syam, gubernur Syria, menuntut kisos terhadap pembunuh Sayyidina Utsman. Ibunda Aisyah ya sama, di samping secara psikologi nggak nyaman dengan Imam Ali, dengar Muawiyah menuntut Sayyidina Utsman pembunuhnya. Beliau kemudian juga didatangi dua sahabat utama. Jadi ketika peristiwa itu, kan Imam Ali di Kufah di Irak ya. Itu ada dua sahabat utama, yaitu Tolhah ibnu Ubaidillah. Ini sahabat yang dijamin masuk surga ini, 9 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan Zubair bin Awam ini juga dijamin masuk surga. Itu minta izin ke Mekah mau melaksanakan umroh. Ketemulah dengan Ibunda Aisyah. Mereka bergabung dengan Bunda Aisyah. Kuat kedudukannya, makin banyak sahabat-sahabat yang mengikuti pemikiran Ibunda Aisyah. Harus dicari sebelum Imam Ali diangkat resmi atau Imam Ali itu menjadi khalifah yang sah dan resmi. Nah ternyata pendapat Imam Ali dimintai juga pendapat sahabat-sahabat yang utama. Itu berpendapat bahwa kondisi saat itu ketika Imam Ali jadi khalifah itu sedang dalam keadaan yang tidak kondusif. Kalau dicari siapa yang membunuh Sayyidina Utsman, umpamanya kemudian dikisos dan ternyata tidak, bukan dia pelakunya, akan terjadi kekacauan yang luar biasa. Karena mereka itu kan sistemnya kabilah-kabilah itu. Kalau ada yang dikisos satu, kabilahnya menuntut. Kan selesai Sayyidina Utsman itu Sayyidina Ali jadi khalifah. Kan belum kondisi kekhalifahan belum kondusif. Maka Imam Ali dan para sahabat berittifak sepakat nanti urusan mencari pembunuh Sayyidina Utsman nanti kalau pemerintahan sudah stabil. Wah, nggak setuju Ibunda Aisyah, Tolhah dan Zubair bin Awam. Demikian juga Muawiyah sebagai gubernur Syam. Maka dalam sejarah Islam terjadi perang sesama kita. Yang pertama adalah perang Siffin, yaitu perang antara Muawiyah gubernur Syam memberontak kepada Sayyidina Ali ya. Dan perang Jamal, yaitu perang onta yang dipimpin langsung oleh Bunda Aisyah. Beliau pakai onta. Dan tidak main-main ibu bapak yang wafat dalam peristiwa perang Jamal. Enggak sedikit. 2.500-an meninggal. Luar biasa. Ya. Ini tadi gara-gara apa? Rumor ya. Tidak mengenakan hati. Nah, ketika perang Jamal, Ibunda Aisyah dan pasukannya kalah. Imam Ali sebelum perang sudah pidato, jangan sampai berlebihan dalam perang ini. Kita tidak berniat perang. Bahkan kita sudah mengutus supaya jangan terjadi perang, kata Imam Ali. Jaga kehormatan Ibunda Aisyah, jangan perangi anak-anak dan seterusnya. Pun demikian ketika Imam Ali diserang oleh Muawiyah. Beliau tidak menginginkan peperangan itu terjadi.
Tapi ketika ada seorang sahabat yang wafat ya oleh salah satu yang ikut dengan Ibunda Aisyah, maka Imam Ali mau tidak mau. Nah, selesai perang karena Bunda Aisyah kalah, Imam Ali kemudian menemukan Ibunda Aisyah dan beliau begitu menghormati sehormat-hormatnya kepada Bunda Aisyah. Kemudian beliau minta Ibunda Aisyah naik ke onta dan diantar oleh para sahabat untuk pulang ke Madinah, dan tidak boleh ada yang menzalimi sedikit pun. Dan Bunda Aisyah kemudian pulang ke Madinah. Setelah beliau pulang ke Madinah, maka beliau berkonsentrasi di Masjid Nabawi mengajarkan hadis-hadis Rasulullah kepada ummahat kaum ibu, dan beliau dalam riwayat menyesal luar biasa karena terbawa provokasi orang-orang munafik sehingga mau berperang dengan Imam Ali. Nah, jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ini sebagai sebuah hikmah ya. Maka mudah-mudahan tadi yang infonya ada cacar monyet, mudah-mudahan si cuman ya, bukan yang sebenarnya. Ya, kalaupun itu rumor juga, itu psikologi kita jadi gimana? Itu gemes banget ya. Lah COVID itu udah mau hilang, cacar monyet. Cacar monyet hilang, cacar cecok bisa ntar ada Ali. Nggak bisa habis tadi. Baik, ibu bapak yang saya muliakan, kita lanjutkan tadabbur kita. Tapi jamnya romanya udah bengkok ke atas ini. 140. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara qul antum a'lamu amillah wa man adlamu mimman kataba syahadatan indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ya, jadi ini masih berlanjut ya tentang orang-orang Yahudi ya, orang-orang Nasrani yang mempengaruhi Rasul dan para sahabat agar ikut keyakinan mereka, agama mereka. Ataukah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwa, apakah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, Allah menyuruh kepada Rasulullah ya, katakanlah wahai Rasulullah seperti itu. Kamukah yang lebih tahu atau Allah? Ya, Allah memerintahkan Rasul mengatakan, kamu yang lebih tahu dari Allah. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksiannya dari Allah yang ada padanya? Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi ini bantahan. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan kepada Rasulullah dan para sahabat, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yakub, kata mereka itu agamanya Yahudi dan Nasrani, kata mereka begitu. Maka dibantah langsung oleh Allah, dan Allah merintahkan bantahan itu kepada Rasulullah. Apakah kalian menyaksikan langsung bagaimana keyakinan Nabi Ibrahim, bagaimana keyakinan Nabi Ismail, bagaimana keyakinan Nabi Ishak, bagaimana keyakinan Nabi Yakub, atau itu karangan-karangan kalian saja? Allah tidak lengah terhadap dusta-dusta yang seperti ini. Kira-kira begitu, dibantah. Masya Allah. Berani-beraninya ya mengklaim
Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub itu adalah beragama Yahudi. Dari mana jalan ceritanya? Wong Yahudi itu muncul setelah anak Nabi Yakub yang 12 itu, yang besar itu ada yang namanya Yehuda. Bahkan Yahudi itu terbagi menjadi dua lagi. Bagaimana mungkin dikaitkan dengan Nabi Ibrahim? Bagaimana mungkin dikaitkan dengan Nabi Ishak? Nabi Yakub lahir adalah setelah Nabi Ishak. Bagaimana mungkin kemudian mereka melihat dan menyaksikan tentang bagaimana agama Nabi Ibrahim? Jelas sebuah kedustaan yang luar biasa. Maka kita boleh nih ketika berdiskusi dengan siapapun, khususnya dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasrani, dengan argumentasi ayat ini kita boleh membantah mereka. Kalau mereka mengatakan bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yakub itu adalah agamanya Yahudi atau agamanya Nasrani, Allah membantah langsung melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus diklarifikasi, dikelirkan. Kenapa? Ini menyangkut urusan prinsip. Maka ketika menyangkut urusan prinsip, kita tidak boleh kemudian mengalah ataupun mundur. Kecuali dalam urusan-urusan muamalah ijtimaiyah. Silahkan. Mungkin mereka lebih mau mengungguli kita, silahkan. Tapi urusan-urusan prinsip seperti ini, kita tidak boleh kemudian mengatakan, oh iya barangkali betul Ibrahim itu agama Yahudi. No, tidak. Allah membantah keras bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub adalah agamanya Islam. Ingat, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua Nabi dan Rasul itu membawa satu agama, yaitu Islam. Hanya yang berbeda syariatnya saja dan syahadatnya yang berbeda. Kalau kita syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau umat Nabi Adam asyhadu an la ilaha illallah wa Adam Rasulullah. Lalu syariatnya juga ada perbedaan-perbedaan yang memang disesuaikan dengan postur tubuh, situasi, kondisi, temperatur, alam dan seterusnya. Tapi prinsip agamanya sama, la ilaha illallah dan Islam. Itu yang harus kita sampaikan kepada siapapun ada. Mudah-mudahan menjadi pemahaman kita. Demikian tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.